Assalamualaikum, halo ketemu lagi di channel Tukuratif Indom dan semuanya sehat walafiat ya, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya ya robbal alamin. Nah, hari ini saya pengen review nih. Ini adalah smart box selenite pembagi. Jadi kasusnya kalau misalnya kita punya pompa smart untuk misting ataupun pengkabutan ataupun penyiraman otomatis di mana tidak tercukupi ya. Kalau ini kan kita pakai pompa Nikuma N2828 ya. Kemarin seperti yang kemarin kita review ya, ini MG ini kapasitinya kalau misalnya LPM-nya sekitar 7 LPM ya. Jadi kalau misalnya pakai nozzle 0,3 itu mungkin lah bisa sampai sekitar 60 titik ya. Kalau 0,1 bisa 100, kalau 0,5 ya kira-kira mungkin 40 titik. Nah, gimana kalau misalnya kita pengen misting kita itu eh, 0,3 tapi pengen 200 titik misalnya ya, 200 titik. Nah, kan nggak cukup ya, misalnya nggak cukup untuk pompa ini nyala sekaligus satu waktu yang sama. Makanya ini kita buat jalur pembagi. Di sini ada 4 jalur pembagi ya, pembagi 4 jalur. Jadi channel 1, 2, 3, 4 ini adalah pakai smart system ya, di mana pembagian jalurnya ini kita atur melalui timer lewat WiFi. Jadi di dalamnya itu sudah ada solenoid pembagi ya, 1 input 4 output, dan yang ini kita pakai 2 smart switch yang masing-masing 3 gang ya, 3 saklar. Jadi 1 2 ini kita pakai 1 2, 3-nya ini kita pakai buat colokan ini ya. Colokan ini akan mengontrol pompanya. Dan yang ketiga 4, nah yang keenam ini kita cadangkan di sini ya. Kita bisa pakai nanti buat exhaust fan ataupun buat pompa-pompa lainnya ataupun pompa hisap dan sebagainya. Semuanya bisa dikontrol seperti ini ya. Jadi kita pakai smart switch dari Tabum yang dimana ini aplikasinya bisa pakai Tuya kompatibel ya, Tuya ataupun Smart Life seperti itu ya. Jadi kita bisa kontrol. Nah, ini pakai aplikasi namanya Tuya ya, Tuya, ini Tuya Smart ya, Tuya Smart. Ini juga bisa Smart Life bisa ya. Jadi saya pakai Tuya. Nah, Tuya. Nah, ini yang satu sudah saya register ya. Nah, sudah register sehingga saya bisa nyalakan ya. Misalnya kayak jalur 1 saya nyalakan, pompa utama saya nyalakan, maka dia akan eh, nyala ya di sana. Ini yang mana nyala sih? Nah, ini yang nyala sini ya. Nyala situ sekarang. Tuker ya. Nah, kalau misalnya jalur 2 yang saya nyalakan, jalur 2 nyalakan. Nah, ini kesini lagi. Oh, ini salah, ini salah. Ini nyala nih. Nah, ini saya jalur 1 nyalakan tuh. Nah, itu nyala ya, jalur 1. Karena tadi jalur 4 nyala, jalur 4 itu pembuangan. Jadi kalau 4-nya kita nyalakan, otomatis jalur yang lainnya kalah ya. Kita nyalakan jalur 2. Nah, jalur 1 kita matikan. Nah, itu jalur 2 ya. Nah, itu jalur 2 sekarang itu di bawah ya. Yang pakai nozzle fleksi tapi nggak kita tekuk ya. Itu ada sekitar 10 titik ya. 10 titik. Nah, seperti itu. Sekarang kita matikan. Nah, ini yang kedua ini belum saya register ya. Cara ngeregisternya gimana sih? Cara ngeregister giternya sebenarnya gampang ya. Ini harus diposisikan dalam posisi ini, sekarang nggak berkedip ya, nggak berkedip, itu harus kita posisikan dalam posisi eh, siap untuk di pairing ya, namanya pairing mode ya. Jadi kita reset di sininya, kita tekan sekitar 10 detik ya. Nah, dia sampai dia berkedip. Nah, ini tekanan tadi kan sampai tek tek tek, pokoknya tahan aja sampai dia berkedip ya. Nah, kemudian di sini akan masuk ya. Di sini akan masuk tuh. Jadi tinggal di add aja. Nah, ini wifi-nya tinggal masukin. Nah, tinggal nanti akan muncul nih wifi plus bell 3 gang, 3 ini jadinya. Jadi skemanya nanti itu. Fungsinya nanti kalau misalnya kita mau bikin misting jalur 1 misalnya 30 titik, jalur 2 30 titik, jalur 3 30 titik, jalur 4 30 titik. Nah, itu akan lebih tercover ya. Karena kalau kita bikin misting nggak sama-samanya kalau fill 2 kali nih. Nah, fill 2 kali. Ini harus kita ulang ya, mode pairingnya udah habis kayaknya. Mode pairing ini kan harus punya waktu ya, jadinya nggak tadi telat ya. Nah, kita tekan lagi 2. Oh, belum kedip. Nah, ini kedip-kedip ya. Ini kedua terus kedip-kedip ya.
Tadi telat, jadi seperti itu kadang-kadang. Ini ada, tinggal di add lagi. Teras, ya oke. Okay. Seperti itu ya, kira-kiranya kalau kita ini kelamaan dia bisa gagal error. Jadi ulang lagi pairingnya, mode pairing antara dia udah kedip-kedip kelamaan kita nggak nge-add dia akan time out seperti itu. Jadi konsepnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ganti caler 1, caler 2 itu terserah ya. Misalnya nanti nyala lagi jam 12 siang atau mungkin nanti sore. Nah, bisa di schedule seperti itu, dan kalau pakai WiFi itu mudah sekali jadinya di jalur seperti ini. Nah, ini kira-kira konsepnya seperti itu untuk smart switch atau smart jalurnya. Jadi dia pakai solenoid, dan dari sini dari outputnya ini kan 12 mili, di inputnya 12 mili, sehingga nanti pas ini udah selesai nih ya. Belum pas ya dari sini ya, ini pakai pompanya ini 28 di MG04 yang kemarin kita review sebelumnya ya. Jadi eh, kita bisa pakai nozzle apa namanya yang slip lock itu untuk peternakan cocok, untuk yang lain jamur cocok. Kalau bisa nozzle yang flexi itu buat penyiraman tanaman juga cocok ya. Kalau ini udah selesai ya bearingnya, ini kita bisa rename misalnya tadi yang ngatung 12, berarti ini namanya 34 ya. Nah, nama terserah ya, 34. Nah, kemudian kan ada nih, nah ada saklarnya ya, saklarnya berarti ini, nah tuh nyala. Nah, ini bisa diganti juga, berarti ini jalur 3 ya. Nah ini jalur 4. Nah nyalakan jalur 4. Yang ini kan cadangan ya, misalnya saya namain fan aja ya, belum kepake kipas gitu misalnya. Oke, nah oke, kita udah punya jalur ya sekarang, udah punya 2 saklar nih, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah kita tes ya, kalau yang jalur 34 ini yang seperti ini kita nyalakan jalur 3, tapi kan ini belum nyala ya, mesinnya itu ada di sini, jadi mau tambah jadi jalur 3 sana tuh yang nyala jalur 3 ya. Oke, nah seperti itu konsepnya. Nah kalau saya nyalain jalur 2 kemudian jalur 3 nya matiin, itu jalur, kalau bareng-barengan gini kan jadi tekanannya turun banget ya, turun banget kalau jalur-jalur seperti itu kan turun banget. Nah kalau jalur 3 nya saya matiin, nah, tekanannya jadi cukup. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita terlalu banyak nozzle, tekanannya jadi cukup, nggak kurang cukup ya. Hmm. Seperti itu ya. Nanti kita bikin timer schedule-nya bisa dari pompa utama dulu ya. Nah, ini. Nah, pompa utama itu kita bisa bikin namanya schedule. Nah, ini pompa utama. Kapan dia akan nyala? Misalnya seperti ini. Misalnya kita add lagi. Tadi jam berapa hidupnya ya? Oh, ini kita add lagi aja ya. 51 off. Ini kemarin nggak bisa nih off. Nah gitu kan. Nah itu berarti ini jam 2.51, 5.50 ya berarti ya, sebelumnya 1 menit sebelumnya. Nah ini jam 2.50 dia on, pompa utamanya jam 2.51 ini off ya, off. Jadi jam 2.50 on, jam 2.50 off. Ini pompa utama ya. Berarti kalau kita mau buka jalur 1, kita bikin schedule di jalur 1 2.50. Nah, 2.50 on. Nah, kita tambahkan lagi 2.50 1 off ya, di off. Nah seperti ini ya. Oh kebalik, off di atas, kebalik nih. Aduh, saya tuh kalau nggak fokus gini nih, gimana sih? Ini kebalik nih, onnya 253, off 254. Bener ya sekarang ya, on 253. Ini pompa utama, jalurnya onnya 53, off-nya 54. Kebalik-balik dulu saya bikin gitu.
Nah, kira-kira konsepnya seperti itu ya. Ini kalau udah jalan nih, wheel 1454 ya. Nah, mudah-mudahan sih nggak error wifi-nya nih. Oh, nah itu dia hidup ya, pas banget hidup. Nah ini karena pompanya juga nggak kita polkan ya. Kalau kita polkan dia lebih tekannya lebih kencang lagi. Nah itu sampai katop-katop. Nah itu mantap ya. Ya itu schedule-nya jalan ya. Jadi 54 dia off. Nanti akan off di 54. 1 menit ya. Ini kan 53. Nyala 1 menit. Nanti bisa diatur dari jalur 1, jalur 2, jalur 3 dan segala bisa diatur. Nah, perlu diingat kalau misalnya kita pakai nozzle seperti ini yang slip lock, tekanannya harus tinggi, nggak boleh terlalu banyak nozzle, tekanannya harus tinggi dan inputan filternya airnya harus benar-benar bersih seperti itu. Nah, kalau udah ini kayak enak di schedule, jadi jalur-jalur bisa di schedule. Nanti akan itu dia akan off sendiri di 54 bareng karena ini baru satu jalur ya. Oke, ini saya simulasikan jalur 1, jalur 2 ya bergantian ya. Jadi jam 3.00, jam 15.00 ini akan hidup pompa utama selama 2 menit ya sampai dia jam 3:02 mati. Nah, jalur 1 dia akan hidup jam 3.00, matinya jam 3.01. Nah, jalur 2 dia akan hidup jam 3.01, matinya jam 3.02. Jadi 1 menit jalur 1, 1 menit jalur 2. Nah, ini kita akan tunggu dia akan hidup sendiri. Nah, itu dia akan hidup ya. Pas dia jam 3.00 nyala di jalur 1. Nah, seperti itu. Nanti kita tunggu 1 menit, dia akan bergantian otomatis nyala di jalur 2. Dan jalur satunya akan ditutup otomatis. Seperti itu. Nah, tinggal ngatur schedule-schedule-nya aja kita mau seperti apa ya. Mau berapa menit tinggal kita atur. Seperti itu ya, tinggal mau berapa jalur. Ini maksimal 4 jalur ya. Kita bikin 4 jalur, kalau mau lebih juga bisa sih, tinggal kita tambahkan aja nanti modul solenoid-nya dan smart switch-nya. Kalau ini kan smart switch-nya sebenarnya masih ada cadangan 1. Tapi ini tempat box-nya nanti kalau mau lebih banyak lagi harus kita buat yang lebih besar panelnya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita tunggu sampai dia jam 1 menit nih, 15.00 masih ya. Kalau misalnya dia berganti ya, dia ke 15.1, dia akan nutup di jalur 1 dan membuka di jalur 2 seperti itu. Nah, simulasi selanjutnya bisa di kotak-katik sendiri lah. Nah, itu langsung berganti ya, ini kan 1. Nah, dia 1 dia berganti, pompanya tetap hidup dan jalurnya berganti jalur 2. Seperti itu, sangat simpel dan mudah pengaturannya. Nah, oke. Nah, sementara sampai sini ya untuk review smart box pembagi atau smart switch untuk misting smart otomatis dia 4 jalur. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi manfaat ya untuk jadi kendala misalnya kalau mistingnya kurang power, jadi harus kita bagi secara otomatis seperti ini caranya. Oke, jangan lupa like dan komen kalau ada pertanyaan, jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Pokoknya terima kasih sudah menyimak video sampai selesai. Salam sehat, sukses selalu, berkah selalu, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.